Oke, kita lanjut. Tadi kita udah bahas masalah dari drawable. Jadi kalau drawable, kita untuk penyimpanan dari gambar yang kita ambil dari luar, terus kita masukin ke PS-nya itu harus pakai drawable dulu. Terus ini mungkin dari directory utama sebenarnya yang dibagi resource ini. Jadi karena kita baru ada satu activity, nah nanti kita bahas juga, ini baru ada satu file logicnya. Jadi baru dari file layoutnya itu juga baru satu gitu ya. Jadi kalau nanti kita ada banyak halaman, jadi otomatis dari file XML-nya ini juga bakal banyak. Oke, jadi dia formatnya itu adalah XML ya. Mungkin teman-teman kalau kita mungkin kalau di web itu kan ada CSS ya biasanya gitu untuk dari desain dari layout di web. Nah, cuma kalau kita di Android atau di Android Studio kita pakai XML. Oke, ini dari filenya baru satu. Kalau teman-teman di sini untuk bikin sebuah layout di Android sebenarnya itu kita bisa pakai codingan atau bisa pakai dari desain. Nah, kalau desain itu kan bisa ditarik-tarik, bisa ini bisa ditarik ke bagian halaman ini. Ini untuk dari desainnya. Kalau kita mau pakai codingan juga bisa pakai pilih yang bagian sini ada split. Nah, ini dari codingannya, terus ini dari view-nya. Oke, terus kalau kita mau pakai codingan aja juga bisa. Gitu. Itu kalau kita uh, mau pakai codingannya aja. Cuma pas kita ngoding mau tahu hasilnya gimana nggak perlu running dulu, tinggal lihat aja di bagian sini. Gitu ya. Oke, nanti sebelum kita bikin sebuah aplikasi, kita belajar dulu bagaimana kita nanti mendesain sebuah halaman di Android. Misalkan bikin halaman login, ada menu utama dan lain-lainnya. Oke, ini berarti untuk dari layoutnya. Dan kalau kita lihat di bagian desain ini ada widget-widgetnya ada banyak di sini. Misalkan di bagian komponen, ini berhubungan sama label, ada tag view. Terus kalau kita mau bisa klik-klik, itu ada button, ada image view. Kalau kita masukin gambar, ada recycler view untuk dari list, ada scroll view. Kalau dari list yang banyak atau dari view-nya banyak, kita butuh scroll. Terus ada tag di sini, tagnya ada banyak. Di sini misalkan kayak kita input user gitu ya. Kita bisa ada tag view, ada plain tag, ada password kalau kita mau bikin sebuah login page gitu. Ada time, ada date, ada number, ada auto complete dan lainnya. Terus ada button, button ada banyak macamnya juga. Ada yang button, chip group, checkbox, ada radio group, ada radio button, toggle button dan lainnya. Ini ada widget. Widget ini mungkin lebih ke video view ya, calendar view, ada progress bar. Ini mungkin untuk loading ya. Ini untuk dari web view. Kalau kita mau embed view web ke Android, kita bisa pakai web view. Terus yang video view, ini untuk nampilin dari video. Cuma kalau kita nampilin video dari YouTube, nggak bisa pakai video view ya. Jadi harus pakai APA atau pakai lebaris bawaan dari si YouTube-nya. Ada calendar view, ini progress bar, ada seek bar, mungkin sama kayak Sweet ya. Jadi di kanan tersebut ada seek bar yang discrete, ini agak beda. Ada rating bar, ada search view, terus ini ada banyak sampai bawah, ada layout. Nah, cuman untuk layout di sini ada yang direkomendasikan sama Google untuk dari layoutnya itu kita bisa pakai constraint di sini. Nanti kita coba bahas perbedaannya antara constraint sama linear, sama dari frame layout, sama table row. Satu lagi ada relatif ya, ada relatif. Cuman yang paling dulu sebelum ada constraint itu ada relatif, ada linear yang paling banyak orang pakai, gitu ya. Terus ada container. Container ini ada beberapa yang kita pelajari nanti, yaitu ada spinner, ada view pager, ada tab layout. Nanti kita juga belajar masalah itu. Terus ada cut view. Terus yang berhubungan sama Google, sana ada add view. Ini mungkin yang berhubungan sama add mob. Jadi teman-teman yang sering bermain Accents, nah kalau di Android itu namanya add mob Accent mobile gitu ya. Terus ada map view untuk menampilkan dari map. Terus ada legacy. Legacy sebenarnya di sini untuk dari ada relatif ya, berarti yang tadi itu yang relatif, yang dari relatif masuk ke bagian legacy pembagiannya. Oke, itu dari layout yang nanti yang bakal saya cobain. Nah, terus ada mid map di sini. Nah, mid map ini sebenarnya itu dia sama dengan drawable. Nah, di sini kita ada icon-icon, tapi icon itu jumlahnya itu 6. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau generate sebuah icon menu atau icon launcher,
Nah, teman-teman kalau icon launcher sebenarnya itu dari icon yang ada di list menu itu ya, itu di icon launcher. Jadi kita bisa ngatur dari icon launcher itu di bagian map. Kalau di bagian drawable kita masukin gambar ke sana, itu dari gambarnya itu nggak di reduce atau nggak di gambar ukurannya itu tetap sama. Nah, cuman kalau kita masukin gambar ke bagian mid map secara otomatis dia langsung reduce dengan tipe 6 ukuran. Ada yang HDPI, ada yang MDPI. Sebenarnya dari HDPI sama MDPI ini itu dia menyesuaikan sama ukuran dari device-nya. Kalau kita lihat dari device Android itu kan beda-beda ukuran device-nya. Ada yang 5 inci, 3 inci, sampai yang ada yang tab gitu ya. Nah itu udah dibagi sama si Google sendiri. Saya contohin. Jadi misalkan kita mau nambahin dari icon launcher. Kita di sini bisa pilih dari image asset di bagian sini. Kita mau di icon apa? Misalkan cuman sebagai launcher, berarti kan keubah launchernya. Oke, kita pakai icon launcher aja. Terus di sini kita bisa pakai dari icon bawahannya juga. Nah, jadi kalau icon bawahan dari Android Studio itu kita bisa pilih Keep Art atau di bagian sini ada dari icon bawahan dari Android Studio-nya. Cuman teman-teman kalau mau ikonnya itu dari yang sendiri, tinggal dipilih aja di directory teman-teman. Dipilihnya mau dari icon apa. Cuman kalau nggak ada icon, ingat di sini kita kalau icon nggak boleh ngambil icon orang lain ya. Jadi itu udah attitude dari seorang developer. Nah, di sini kita coba pilih dari icon bawahan aja. Misalkan saya pilih ini. Terus teman-teman bisa ganti warnanya juga di bagian sini. Kita mau warna apa? Bisa digeser-geser di bagian sini. Oke. Terus misalkan kita mau nggak ada background juga bisa di bagian sini ya. Misalnya dikosongin misalkan. Maunya putih aja. Itu juga bisa banget. Oke, tinggal diganti di bagian sini. Nah, tinggal di setting di bagian sini untuk dari background-nya. Atau sama warna biru. Nah, gitu ya. Coba saya lanjut. Saya finish. Secara otomatis launcher itu ganti. Nah, gitu. Berarti nanti pas saya running aplikasi, icon launcher saja jadi ini. Itu dia mid map. Jadi dia biasanya digunakan untuk bikin sebuah icon dari menu, icon notif, atau icon launcher. Di sini ada dua. Jadi biasanya kalau di OS-nya nugget ke atas, biasanya dia butuh ada icon yang round atau yang ada bulat seperti ini. Nah, seperti itu. Itu dari icon mid map. Terus kita bahas juga untuk yang values. Nah, di values ini sebenarnya nanti kita berhubungan sama dari layoutnya juga. Jadi semua dari color sini kita pakai hexa warna di sini. Jadi kan nanti misalkan di bagian layout itu ada button. Buttonnya itu kita mau dari semua warna ada di button itu warnanya sama semua. Jadi warnanya tinggal disimpan di bagian sini. Nah, tapi di sini dia pakai hexa warna ya. Teman-teman bisa ganti di bagian sini. Tinggal diklik mau ganti warna apa. Itu juga bisa banget. Atau misalkan kita mau referensi warna di tempat lain, misalkan kita mau warna itu warna kayak gini, jadi bisa juga. Jadi tinggal pilih bagian ini, terus nggak bisa ya. Di seterusnya coba cari gambar ya. Cari misalkan misalkan gambar ini ya. Sama-sama warnanya sama gambar yang di samping. Nah, gitu. Misalkan warna hitam. Nah, jadi bisa juga kalau kita mau pakai yang ini. Oke, ini ada hexa warna, ada yang RGB juga bisa. Ada yang resource. Ini gambar yang udah di bagian sini aja. Nah, itu untuk warna. Terus untuk string, jadi ini sebenarnya untuk penyimpanan dari misalkan nama label di button atau nama label dari aplikasi, kita bisa simpan di bagian sini. Terus ada style, ini lebih ke tema dari sebuah halaman, jadi kita bisa setting misalkan headernya warnanya apa. Terus di bagian, kalau kita lihat di bagian sini kan ada, coba kita ganti ya, device-nya. Biasanya ada header ya, kalau kita running aplikasi nanti biasanya ada headernya. Nah, itu kita bisa tentuin di bagian dari style-nya. Oke, itu pengenalan dari resource sendiri, dari mid map, dari
values, di values ada color, string sama ada style-nya.